Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Dalam perjumpaan pagi hari ini kita bersyukur atas berkat dan rahmat Tuhan, sehingga kita boleh bersama-sama merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Sebelum kita merenungkan bersama-sama, mari kita berdoa terlebih dahulu. Karyamu begitu ajaib bagi kehidupan kami Tuhan. Roh-Mu terus bersama-sama dengan kami. Kasih setiamu tak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Kami mensyukuri bahwa Engkau setia terhadap kami, dan kami pun mau setia Tuhan. Di hadapan kami menjadi saksi dimanapun kami berada. Ini doa seruan kami di pagi hari ini. Tuhan membimbing dan menolong para umat-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, renungan kita pada pagi hari ini bertema pelajaran dari kehidupan Simson yang terambil di dalam Hakim-Hakim 13 ayat yang kelima. Kehidupan Simson adalah sebuah kehidupan yang penuh kontradiksi. Ia adalah pria yang memiliki kekuatan jasmani yang hebat, namun moralitas yang lemah. Ia adalah seorang hakim selama 20 tahun dan seorang yang sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Di dalam Hakim-Hakim 13 ayat yang kelima. Namun berulang kali ia gagal memelihara peraturan nazir. Roh Allah datang menguasai dan memberinya kekuatan yang besar untuk melawan kaum Filistin, kaum penindas umat Israel. Hal ini dilakukan meskipun Simson mata keranjang dan pendendam. Kehidupan Simson mengajar bahwa kita harus berkata tidak pada godaan jasmani, bahwa Allah dapat menggunakan manusia yang berdosa untuk menggenapi rancangannya, bahwa dosa selalu ada akibatnya, dan bahwa Allah berbelas kasihan. Kehidupan Simson dimulai dengan pemberitahuan akan kelahirannya. Seorang pria dari suku dan yang bernama Manoah yang menikah dengan wanita yang mandul. Di dalam Hakim-Hakim 13 ayat yang kedua. Malaikat Tuhan menampakkan diri pada istri orang itu dan berfirman kepadanya, "Memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki." Malaikat itu memerintah supaya wanita itu mengikuti peraturan nazir selama ia hamil. Tidak boleh meminum anggur atau meminum yang memabukkan, dan tidak boleh memakan makanan yang haram. Wanita itu memberitahu Manoah, dan Manoah pun berdoa supaya malaikat Tuhan mengunjungi mereka dan mengajar mereka tentang cara membesarkan anak itu. Di dalam ayat yang ke-8, Allah menjawab doa Manoah. Malaikat Tuhan menampakkan diri pada istri Manoah sekali lagi, dan wanita itu lari memanggil suaminya. Malaikat itu mengulangi pesannya kepada Manoah, yang kemudian menanyakan nama sosok malaikat itu. Malaikat itu membalas, "Apa sebabnya kau ingin tahu namaku? Namaku itu nama yang ajaib." Dalam Hakim-Hakim 13 ayat yang ke-18. Di dalam versi terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. "Dan sedang nyala api itu naik ke langit dari mezbah. Maka naiklah malaikat Tuhan dalam nyala api mezbah itu." Di dalam ayat yang ke-20. Hanya pada waktu itu baru sadarlah Manoah siapakah sosok yang sedang berbicara dengan mereka. Ketika kita pasti mati, sebab kita telah melihat Allah. Di dalam ayat yang ke-22. Kehidupan Simson, Allah menggunakan manusia yang berdosa untuk menggenapi kehendak Allah. Secara sukarela, Simson memasuki situasi yang berkunjung pada dosa. Namun, tiap kali Allah menggunakan Simson bagi kemuliaannya. Dosa kita tidak dapat membendung kehendak berdaulat Allah terjadi. Simson penuh dengan amarah dan dendam.
bersumpah mencelakai kaum Filistin karena telah mencuri istrinya. Ia membakar ladang pertanian kaum Filistin dari ayat yang keempat sampai yang kelima. Dan kemudian setelah kaum Filistin membunuh istrinya dengan pukulan yang hebat, ia merumukkan tulang-tulang mereka di dalam ayat yang ke-8. Simson bersembunyi di Yehuda untuk beberapa waktu. Namun penduduk Yehuda khawatir karena Simson malah memperparah relasi mereka dengan bangsa Filistin, mengingatnya dan menyerahkan dia kepada para musuhnya. Maka berkuasalah roh Tuhan atas dia, dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api, dan segala pengikatnya hancur tanggal dari tangannya. Di dalam ayat yang ke-14, Simson menemukan rahang keledai dan digunakannya sebagai senjata untuk menumpas 1.000 orang Filistin. Di ayat yang ke-15, di Gaza, Simson menghampiri seorang pelacur. Pada malam itu, ketika penduduk Gaza mendengar bahwa Simson sedang berada di kota mereka, mereka menaati kesempatan membunuhnya ketika fajar. Namun Simson bangun pada tengah malam. Dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu dan kedua tiang pintu. Dicabutlah semua beserta palangnya, diletakkan di atas kedua bahunya. Lalu semuanya itu diangkatnya ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron. Dalam Hakim-Hakim 16 ayat yang ketiga. Kehidupan Simson, dosa membawa Aki dilakukan melalui Simson. Namun Simson juga dituntut bertanggung jawab atas dosanya, dan ia mengalami akibat dari ketidaktaatannya dan kebodohannya. Simson bertemu dengan dan jatuh cinta pada seorang Filistin bernama Delilah. Para penguasa Filistin meminta Delilah mencari tahu sumber kekuatan Simson dan berkhianat padanya. Di dalam Hakim-Hakim 16 ayat 5, Delilah mulai meminta Simson membeberkan rahasianya. Setelah memberinya jawaban yang salah beberapa kali, pada akhirnya Simson mengutarakan bahwa kekuatannya berasal dari kekhususannya pada Tuhan. Secara detail bahwa rambutnya tak pernah dipotong di dalam Bilangan 6 ayat yang kelima. Delilah membongkar rahasia itu pada para penguasa Filistin dan menanti sampai Simson tertidur. Kemudian ia memanggil seorang untuk memotong rambutnya. Delilah membangunkan Simson dengan seruan, "Orang Filistin menyergap engkau, Simson." Di ayat yang ke-20, Simson beranjak bangun, tapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Dalam ayat yang ke-20, pelanggaran Simson yang terus-menerus dilakukan telah mencapai titik akhirnya. Ia terlalu yakin pada kekuatannya, sehingga ia merasa dirinya dapat mengabaikan hukuman apapun juga. Tampaknya ia merasa ia sudah tidak lagi membutuhkan Allah. Sebagai akibatnya, orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya, dan membawa ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Di dalam Hakim-Hakim 16 ayat 21, Simson akhirnya menghadapi akibat dari tindakannya. Para Filistin ingin menyerahkan kemenangan mereka atas Simson, dan para penguasa berkumpul di kuil Dagon, dewa mereka, untuk memuji karena telah menyerahkan Simson pada mereka. Di dalam Hakim-Hakim 16 ayat 23, pada pesta itu mereka mengeluarkan Simson dari penjara untuk menggoloknya. Dengan bersadar bahwa tiang-tiang penyangga kuil itu, berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja, ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin." Di
dalam ayat yang ke-28. Allah mengabulkan permintaan Simson. Membungkuklah ia sekuat-kuatnya. Maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu hidupnya. Di dalam ayat yang ke-30, Simson membunuh lebih banyak kaum Filistin pada waktu itu, sekitar 3.000 orang Filistin dibandingkan ketika ia masih hidup. Simson adalah pria beriman. Ia dikutip dalam pasal peringatan tokoh-tokoh beriman dalam Ibrani 11 ayat yang ke-32. Pada waktu itu, yang seharusnya menjadi himbauan bagi kita yang beriman dengan api dan beranggapan tidak akan terbakar. Kehidupan Simson mengajar kita akan pentingnya mengandalkan kekuatan Allah, bukan kekuatan pribadi kita. Mengikuti kehendak Allah, bukan kemauan kita yang keras kepala. Dan mencari hikmat Tuhan, bukan pengertian pribadi kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang agung, Bapa yang kami muliakan, di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, kami bersyukur kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu ini bersama-sama. Dan di pagi hari ini kami belajar Tuhan tentang kehidupan Simson. Biarlah kami Tuhan beriman Tuhan di dalam Engkau dan berpengharapan di dalam Engkau. Dan kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri Tuhan. Kami mau mengandalkan kekuatan-Mu dan kemurahan-Mu terus bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Yesus, kami mengawali kehidupan di pagi hari ini penuh dengan ucapan syukur. Hanya nama-Mu yang kami tinggikan. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.